Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Aginta Faza Anugrah dengan NIM 220510227. Di sini saya selaku salah satu anggota dari kelompok 8, yang mana kami akan memaparkan materi jurnal yang telah kami rangkum dalam bentuk poster, di mana kami sendiri mengutip jurnal dari Jurnal Serambi Hukum volume 16 nomor 1 tahun 2023 dengan judul Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. Nah, kemudian langsung saja kita masuk pada poin pembahasan, di mana pada pendahuluan seperti yang termuat dalam jurnal ini, dalam domain hukum perdata, pengajuan tuntutan dibedakan menjadi dua kategori, yakni tuntutan karena pelanggaran kontrak dan tuntutan karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Nah, kemudian perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata sendiri dimaknai sebagai isu yang memiliki implikasi signifikan dalam tanggung jawab sipil dan pemulihan kerugian. Kemudian selanjutnya dalam hukum perdata pula, perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar norma-norma hukum dan dapat memicu akibat hukum yang kompleks. Nah, kemudian poin yang kedua adalah metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal ini. Metode penelitiannya sendiri adalah digunakan penelitian hukum normatif yang mengeksplorasi konsep hukum dan norma hukum yang berlaku dengan pendekatan doktrinal yang berfokus pada analisis teks hukum dan literatur hukum yang relevan dengan konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata itu sendiri. Nah, kemudian poin-poin selanjutnya akan diterangkan dan akan dijelaskan pula oleh teman-teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, yang dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata dalam pasal 1365 KUH Perdata Indonesia. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, maka seseorang diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul atas perbuatan tersebut. Perbuatan melawan hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antara individu dalam masyarakat dan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum, teori yang melatar belakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya. Selanjutnya ada secara khusus istilah perbuatan dalam konteks perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada non faisanse, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Yang kedua ada mis faisanse, yaitu perbuatan dilakukan dengan cara yang salah, yang mana merupakan kewajibannya. Yang ketiga yaitu ada malfaisanse, yaitu perbuatan yang dilakukan walaupun pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya. Baik, saya Rizky Pratama, NIM 220510245 akan melanjutkan materi dari hasil analisis kami, yaitu unsur-unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Yang pertama, adanya perbuatan, yaitu tindakan nyata atau kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua, melanggar hukum, yang dimana maksudnya tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku seperti undang-undang ataupun peraturan. Yang ketiga, timbul kerugian, yang mana akibat dari perbuatan tersebut pihak lain menderita kerugian baik dalam bentuk material maupun immaterial. Yang keempat, ada hubungan sebab akibat, yaitu adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul. Saya, Melani Putri Lasari, NIM 220510280. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dasar gugatan dari perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata. Di dalam konteks hukum perdata, tuntutan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan biasanya mencakup argumen-argumen yang didukung oleh bukti-bukti. Prinsip ini merujuk pada pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa dalam proses pembuktian setiap individu yang mengajukan gugatan harus membuktikannya. Karena itu, beban pembuktian unsur-unsur dalam tuntutan perdata diletakkan pada pihak yang mengajukan tuntutan. Dalam konteks hukum perdata,
Terdapat 3 dasar gugatan perbuatan melawan hukum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi yang pertama yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja, sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua, terdapat perbuatan melawan hukum yang tidak melibatkan kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian, seperti yang dijelaskan pada pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, perbuatan melawan hukum juga dapat terjadi akibat kelalaian, di mana ini diatur pada pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesimpulan, dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum memiliki signifikasi yang mendalam dalam menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat umum. Dalam hukum yang diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1367 KUH Perdata mengatur dalam tanggung jawab hukum serta akibat dari perbuatan melawan hukum. Teori perlindungan hukum dan filosofi tanggung jawab dan keadilan menjadi pijakan utama dalam menjaga prinsip pemulihan status quo sehingga pihak yang dirugikan dapat mendapatkan restitusi yang setimpal.